Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 16 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Tapi sebelum saya membahas mengenai analisa untuk minggu depan, alangkah baiknya saya akan mengulas sedikit ya hal yang terjadi di hari Jumat kemarin mengenai pergerakan XAU USD. Menurut saya sangat unik ya, sangat unik dan tentunya di luar ekspektasi yang selama ini kita bahas gitu. Tapi ini sering terjadi juga, makanya ini perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman semua ya, khususnya untuk setia subscriber daripada Zona Forex. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Kita mulai di time frame 1 jam ya, untuk kita membahas apa sih yang terjadi di hari Jumat kemarin. Yang pertama Anda bisa lihat di sisi kiri ya, karena pergerakan perubahan itu ketika market dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya berkisaran sampai jam 6 sore ya, di mana pergerakan itu membentuk sebuah area konsolidasi ya, membentuk sebuah area konsolidasi yang membentuk pergerakan hanya berkisaran, tapi perubahan terjadi ketika rilis news ya. Anda bisa lihat sisi kiri ya, di mana di situ ada core retail sales pukul 19.30 dan retail sales rilis. Kemudian pukul 21.00 ada prelim UM consumer sentiment juga rilis. Dan yang menariknya ini pukul 19.30 ketika pertama kali terjadi penurunan yang cukup signifikan. Padahal Anda bisa lihat untuk sisi kiri ya, di mana data core retail sales itu menghasilkan angka actualnya minus 0,8%. Itu nggak sedikit loh, itu besar loh ya, di bawah forecast sebesar minus 0,4%. Padahal previous data sebelumnya itu rilisnya 0,0%. Berarti ada penurunan minus 0,8%. Dan core retail sales sendiri ya, di sini tuh digunakan ekonomi bank sentral untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Karena apa? Karena untuk core retail sales ini ya, itu adalah mengukur total nilai penjualan retail di suatu negara. Jadi ini sangat penting sekali dan ternyata hasilnya itu minus 0,8%. Artinya jika mana minus 0,8%, harusnya indeks dolar itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk retail sales sendiri angkanya ya menghasilkan minus 1,0% dari forecastnya minus 0,4%. Data sebelumnya minus 0,2%. Artinya memiliki penurunan yang cukup signifikan sekali sebesar minus 1,0%. Dimana kita ketahui ya, retail sales sendiri ya, ini adalah indikator ya, digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan penurunan aktivitas belanja konsumen dari bulan ke bulan. Artinya jika mana data retail sales itu turun, maka kan orang jarang belanja gitu loh. Ya, kecuali kalau meningkat retail salesnya, otomatis orang berbondong-bondong menghabiskan uang ya, melakukan pembelanjaan ya, yang akhirnya mengakibatkan harga barang dan jasa mahal dan itu bisa terjadi inflasi. Tapi ini kan beda, kenyataannya angkanya itu sebesar minus 1%. Artinya apa? Jarang orang melakukan pembelian besar-besaran gitu skala retail. Dan inilah yang anehnya di sini. Kenapa? Di sini telah dimanfaatkan ya oleh pelaku pasar, oleh sentimen pasar ataupun big fund yang melakukan profit taking. Artinya profit taking apa? Harusnya ya XAU USD terjadi kenaikan, tapi mereka malah menjual gold ya, menjual XAU USD skala besar, yang akibatnya seharusnya pergerakan XAU USD itu naik, tapi secara yang terjadi mereka memanfaatkan profit taking ketika harga mendekati level 2032 sampai 2048 dolar per troy ounce. Artinya bahwasanya mereka sebelum harga itu naik di atas 2000 dolar per troy ounce, mereka melakukan pembelian emas besar-besaran. Dan ini ketika harga naik dan mereka melihat ya kecenderungan si Jeremy Powell dalam melihat nanti bulan Mei menaikkan
suku bunga sebesar 25 basis point. Rumornya mereka sebelum betul-betul harga itu akan turun ya, karena mereka sudah melihat dari posisi tersebut, mereka melakukan penjualan atau yang disebut dengan profit taking. Maka ketika terjadi profit taking, Anda bisa lihat harga XAU harusnya naik tapi terjadi penurunan. Yang tentunya penurunan ini cukup signifikan gitu loh. Dan setengah jam dari posisi news itu rilis, Anda bisa lihat muncul premium UM consumer sentiment. Memang pukul 21.00 ini yang mendorong lagi lebih kuat penurunannya. Kenapa? Angkanya menguat. Dari data 62% forecastnya menghasilkan angka aktual sebesar 63,5%. Alhasil dengan angka kenaikan yang cukup signifikan, maka profit taking yang dilakukan ya pemain besar ataupun para spekulan sesuai. Indeks dolar betul-betul menguat dan terjadi kejatuhan pada XAU USD, terjadi penurunan di hari Jumat kemarin. Yang sampai akhirnya ya penurunan tersebut sebesar range-nya itu berkisaran $55 per troy ounce, jatuh sebesar minus 2,69%. Ini yang terjadi hari Jumat kemarin. Maka dari sini selalu saya katakan news itu memang sulit untuk diprediksi, dalam arti jika mana ada spekulan ya ataupun pelaku pasar yang melakukan profit taking. Nah, alhasil apa? News yang harusnya XAU USD terjadi kenaikan tapi terjadi penurunan, dan didukung memang data pukul 21.00 memberikan dampak bahwasanya indeks dolar menguat, dan itu sesuai memang. Ya, yang tidak sesuai adalah penjualan retail. Ya, maka dari sini posisinya terjadi penurunan hingga $55 per troy ounce. Ya, itu yang hari Jumat. Berarti ada perubahan, ada konfirmasi dari hari Jumat ini. Oke, ini adalah pembukaan untuk analisa weekly yang bisa saya sampaikan ya untuk review hari Jumat kemarin. Makanya fungsi untuk kita melakukan stop loss ketika melihat ada perubahan, ada perbedaan, itu fungsinya. Jadi kita tidak mendapatkan kerugian yang lebih besar atau MC. Oke ya. Itu, dan kita lebih bersabar melihat dari kondisi pasar saat itu. Itu fungsinya ya. Jadi saya akan melanjutkan lagi di time frame weekly. Saya akan mulai analisa untuk minggu depan adalah time frame weekly ya. Kita langsung aja kita bahas, dan tentunya dengan adanya penurunan yang cukup signifikan tersebut ya menghasilkan $55 per troy ounce, maka minggu kemarin ya Anda bisa lihat candle terbentuk adalah long legs doji. Oke? Long legs doji ini memiliki ekor panjang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Ya, ini adalah bangsanya doji ya, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan tentunya kalau kita geser ke sebelah kiri, di sana ada impulsif bullish yang berhasil memakan candle warna merah. Memang secara tren pergerakan untuk XAU USD ini kecenderungannya adalah bullish ya. Kecenderungannya bullish, itu bisa dicatat ya. Dorongan impulsif bullish yang ini ya, Marubozu bullish ini masih belum ada perlawanan. Artinya masih dalam posisi terjadi pergerakan secara tren adalah bullish. Meskipun pergerakan dari 1, 2, 3, 4 minggu ke belakang, kalau kita lihat di kacamata weekly, masih membentuk sebuah area konsolidasi, masih bergerak terbatas, tidak membentuk sebuah impulsif yang sangat kuat seperti candle sebelumnya. Oke, dan ini adalah poin utama, ada pembentukan long legs doji ya, dan ini akan kita lihat konfirmasi untuk minggu depan apakah ditutup di candle bearish impulsif atau bullish impulsif ya. Tentunya kita coba cari informasi di time frame yang lebih kecil, karena di weekly kita hanya bisa melihat ada bullish engulfing, ada dorongan yang masih kuat ya. Tapi tentunya di minggu kemarin ada konfirmasi long legs doji yang memberikan pengertian di mana bisa terjadi candle bullish, bisa terjadi candle bearish, karena adanya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Itu dilihat dari kacamata weekly. Oke ya. Dan kita sekarang coba turunkan di time frame daily. Nah,
Di time frame daily ini sangat menarik sekali. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena kita melihat di tiga hari ke belakang ya, di minggu kemarin 1, 2, 3, yang sebelumnya di sini ada 3 inset up, memang terjadi impulsif selanjutnya ya, dan mencapai titik tertinggi di minggu kemarin sebesar 2048.64. Tapi di hari Jumat ada perubahan ya, candle dari bullish menjadi bearish yang cukup signifikan ya, khususnya hari Jumat kemarin memakan daripada candle warna hijau. Di sini ada impulsif bearish yang sangat kuat ya, maka akhirnya membentuk sebuah bearish engulfing. Oke, ada bearish engulfing, tentunya memang secara penurunan ini ya, ini sudah mendekati trendline bawah. Trendline bawah itu yang seperti apa? Ini saya gambarkan. Nah, ini adalah trendline bawah ya, ini trendline bawah, oke. Dan yang di atas ini adalah trendline atas, Anda bisa lihat. Nah, dan pergerakan di mana ini membentuk rising wedge ya, ini adalah rising wedge ya, candlestick pattern rising wedge. Anda bisa lihat, sebentar saya samain dulu. Anda bisa lihat 1, 2, 3, 4 rejection. Ini rejection, ada false break. Ini juga tidak sampai area trendline, dia langsung bullish. Dan ini pas di area trendline, kemudian dia naik membentuk sebuah ekor ya. Ini ada perlawanan bullish dari buyer. Oke ya, kalau di atas ini rejection, dan ini ada false break yang akhirnya terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jadi pergerakan daripada chart pattern ini ya, ini ada impulsif, ini korektifnya membentuk rising wedge. Rising wedge ini ya tentunya kalau pergerakan di time frame daily berhasil breakout di bawah trendline yang menurut saya menunjukkan potensi penurunan. Tapi kalau dia break di trendline atas menunjukkan kenaikan. Itu bisa terjadi. Tapi catatan yang paling penting dalam area rising wedge ini, oke, hari Jumat kemarin pembentukan candle berhasil memakan daripada candle warna hijau. Artinya ada bullish, ada bearish engulfing, yang memberikan konfirmasi bahwasanya minggu depan akan terjadi bearish untuk koreksi. Oke ya. Catat ada progres penurunan ya yang disebut dengan bearish untuk koreksi. Jadi sifatnya penurunan itu hanya sebatas koreksi. Tapi tentunya kita belum bahas batas naiknya sampai berapa, batas turunnya sampai berapa. Tentu yang biasa kita jadikan acuan untuk pergerakan mingguan itu sebesar rata-rata adalah $50 per troy ounce. Oke? Ya, rata-rata adalah $50 per troy ounce. Itu menjadikan sebuah catatan. Dan tentunya dari pembentukan bearish engulfing ini, yang biasa saya lakukan adalah saya akan tarik Fibonacci retracement ya, tentunya dari titik tertinggi sampai dengan titik terendah. Karena besar kemungkinan menurut gambaran saya untuk pergerakan XAU-USD ini ya, tentunya kalau kita tarik seperti ini, oke, kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan hasil koreksi untuk ke atasnya. Artinya ada dorongan bullish sampai area berapa, ini kita akan bisa dapatkan. Kita masukkan dulu angkanya ya. Sebentar, sorry. Saya ulangi lagi, saya masukkan dulu angkanya. Bentar, kita akan cek dari posisi 50%. Sebentar, kita masukkan angka yang sama dulu. 2048.64 ya. Ini poin 64 untuk level tertingginya. Untuk level terendahnya itu berada di area 92.28. Oke, 92.28. Kita masukkan dulu 92.48. Ya, betul ya. 28 ya. Poin 28. Oke, sekarang kita masukkan angkanya ya, dari 23,6%, kemudian 38,2 sampai 61,8. Oke, kita sudah mendapatkan angka ketika ada dorongan bullish dari sini ya. Ini adalah dorongan bullishnya. Oke, ini ada dorongan bullish ya, dan membentuk impulsi bearish.
dan ada 2005.58 ini start koreksi di 23,6%, dan saya melihat di akhir sesi penutupan di hari Jumat kemarin sudah menyentuh area ini. Ya, tentunya masih ada 38,2%, 2013.81, kemudian ada 50% di 2020.46. Itu adalah area targetnya, dan saya akan tandain area ini menjadikan target weekly di golden level. Ini adalah yang paling tertinggi ya. Kalau terjadi kenaikan, targetnya bisa sampai dengan target weekly. Maka saya tandain dulu. Oke, itu adalah target weekly-nya. Oke ya. Target weekly sudah kita dapatkan, dan nanti kalau target untuk weekly bawah, saya akan menandain adalah area key support di swing terakhir ini yang saya akan tandain. Maka ini menjadikan titik pemantauan kita ya selama pergerakan 1 minggu ke depan. Ini menjadikan target weekly bawah, yang atas adalah target weekly atas. Oke, catat posisinya saat ini masih dalam bearish untuk koreksi. Oke, sekarang kita lihat time frame 4 jam untuk pergerakan XAU/USD. Di time frame 4 jam, hal yang perlu saya rapikan sebentar, saya coret-coretannya ini saya rapikan ya. Ini yang trendline yang sudah kita gambarkan tadi. Ini adalah trendline-nya, dan tentunya teman-teman bisa lihat ya dari pembentukan pergerakan impulsif, korektif, dan impulsif ini. Sebelum saya jelaskan secara detail, di sini teman-teman bisa lihat di time frame 4 jam ya. Saya contohkan aja di beberapa minggu ke belakang. Ini sangat menarik dan perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman semua. Ya, Anda bisa lihat ya, posisi setelah membentuk pergerakan impulsif, oke. Impulsif korektif dilawan oleh impulsif bearish. Oke ya, memakan daripada pergerakan impulsif. Dan kemudian korektif ya, ini koreksi ya, atau membentuk sebuah konsolidasi, membentuk sebuah impulsif, konsolidasi impulsif bearish. Selalu seperti itu. Kemudian membentuk sebuah konsolidasi atau membentuk sebuah pergerakan compression, dan tentunya di sini juga gitu. Ada impulsif bearish, ada impulsif bullish. Oke. Kemudian membentuk konsolidasi impulsif bullish, konsolidasi membentuk pergerakan korektif ya. Ini koreksi atau membentuk area compression. Tentunya dari area compression di sini juga ada area compression, kemudian membentuk konsolidasi, kemudian impulsif, konsolidasi, impulsif bearish. Maka dari hal tersebut yang kalau kita lihat setelah pergerakan impulsif bearish, maka di minggu depan di sini akan terjadi pergerakan konsolidasi, oke? Ya, membentuk sebuah area konsolidasi atau membentuk area compression. Kalau compression itu bisa terjadi dia kompresinya naik, ya naik kecil candlenya sampai dengan area bisa 23,6% start kemarin ya. Kemudian 38,2%, kemudian area golden level baru dimakan oleh pergerakan impulsif bearish. Karena area compression itu adalah area liquidity. Ya, seperti ini yang saya tandain, titik-titik ini adalah area liquidity, sapu bawah, sapu atas, konsolidasi, area compression atau area liquidity, disapu dia pergerakan compression ya, impulsif memakan daripada area ini, dan kemudian impulsif, konsolidasi, impulsif bearish. Oke ya. Jadi itu kondisinya ya. Jadi menurut saya untuk hari Senin besok, oke, saya akan masih menunggu posisi-posisi area yang paling penting dari pergerakan impulsif bearish ini. Kan sudah ada perlawanan buyer ya, ada pergerakan bullish di sini. Maka start pertama sudah menyentuh 23,6%, yaitu di 2005.58. Dan tentunya untuk hari Senin, hal yang perlu saya perhatikan sekali lagi adalah area 23,6%, area 38,2% sampai area golden level. Ini adalah area sell. Oke ya, ini adalah zona sell. Zona sell artinya posisi akan terjadi kenaikan ya, ada terjadi kenaikan hanya terbatas area golden level. Bisa juga area 236 atau area 38,2 baru dia akan turun tajam. Ya, itu gambarannya. Maka area-area ini ya, area-area ini adalah masuk pada area zona sell. Memang sangat besar ya, karena saya akan tandain aja jadi satu. Ini adalah area zona sell. Tentunya hal-hal area yang saya tandain di zona sell ini
ya, menjadikan potensi jika mana ada pattern terbentuk, single pattern, double pattern, atau triple pattern di wilayah ini ketika memasuki level-level penting antara 23,6% di 2005.58, 2013.81 sampai area golden level, area 2020.46 sampai dengan 2027. Jika mana ada bearish engulfing, bearish pin bar 3 inside down, maka menunjukkan penurunan terjadi. Oke? Ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Karena minggu depan ini news tidak begitu besar ya, hanya rilis hari Jumat yang cukup lumayan, dan mungkin akan saya bahas di indeks dolar aja ya, karena tidak terlalu banyak news yang akan rilis minggu depan. Oke. Jadi ini posisinya ya. Ini adalah zona sell saya. Oke. Sekarang kita cek lagi time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ini untuk pola yang saya akan bahas kepada teman-teman semua adalah di mana pergerakan daripada posisi yang ini ya, besar kemungkinan harga akan menyentuh level psikologi sekali lagi di $2.000 per troy ounce, berkisaran antara area ini ya, area ini seperti ini ya, baru dia akan menguat ya, membentuk sebuah pola bearish flag maksud saya. Nanti cek aja apakah mampu sampai target ini dan kemudian akan bergerak turun ya, yang tentunya menguji area key support. Saya tandain dulu key supportnya ya. Posisinya menurut saya kecenderungannya adalah seperti ini ya, Anda bisa lihat. Jadi posisi yang Anda bisa lihat kemarin, order block yang sudah kita pasang di sini ya adalah area zona buy. Alhamdulillah sudah terjadi respon dan terjadi kenaikan, dan ini kemarin sudah saya informasikan ke grup juga ya teman-teman. Ini sudah ada kenaikan sampai $15,67 per troy ounce ya. Ini sudah saya sampaikan kemarin ya. Alhamdulillah target sampai 2005 untuk signal trade di grup Signal Trade ZF Brotherhood episode ke-6 semua bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Oke, ini posisinya dan ini sudah direspon ya. Jadi ini saya akan geser ya, saya akan geser seperti ini karena sudah direspon oleh candle impulsif bullish terjadi di hari Jumat kemarin. Oke, itu posisinya. Jadi teman-teman bisa tonton ya videonya ini dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang teman-teman dapatkan. Apa yang saya sampaikan tadi, apakah sesuai dengan trading plan masing-masing, silakan dicocokkan. Jika mana sesuai ya bisa diikutin, kalau tidak sesuai nggak usah diikutin. Oke, area-area sudah saya sampaikan. Ada Fibonacci retracement, ini fungsinya apa, kemudian target weekly bawah, target weekly atas sudah ada. Jadi tinggal kita menunggu konfirmasi. Bahkan konfirmasi di time frame daily sudah saya jelaskan dan di weekly juga sudah saya jelaskan. Maka tonton videonya, jangan dilompatin supaya apa, teman-teman semua tidak salah pengertian ya. Dan thank you buat semuanya yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.